Oke, teman-teman selamat datang. Kita bedah dokumentasi AlpineJS lagi. Sekarang kita masuk ke directive Xon. Nah, Xon ini apa? Xon allows you to easily run code on dispatch DOM events. Jadi Xon ini eh, memungkinkan kita untuk dengan mudah kita menjalankan suatu kode ketika ada suatu event yang diluncurkan oleh DOM seperti itu, teman-teman. Here's an example of simple button that shows an alert when clicked. Jadi button X on click alert hello world say hi. Jadi kita punya sebuah elemen HTML button, kita tambahkan directive X on ini untuk kita bisa melisten suatu event ya. Eventnya itu apa? Event itu adalah klik. Ketika kita mengklik button ini, kemudian kita mengeksekusi ekspresi JavaScript ini, alert hello world, say hi, seperti itu teman-teman. Nah, kita baca dulu keterangannya. Xon can only listen for events with lowercase names. Nah, jadi cuma dengan lowercase name seperti ini ya. As HTML attributes are case insensitive. Oke. Writing X on click will listen for an event named click, seperti ini ya. Jadi case-nya itu tidak sensitif ya. If you need to listen for a custom event with a camel case name, you can use .camel helper to work around this limitation. Alternatively, you can use xbind to attach an Xon directive to an element in JavaScript code where a case will be preserved. Seperti itu teman-teman. Oke, kita temukan di sini. Jangan lupa ada X data dulu ya. Kalau nggak ada X data, kita coba ya, nggak pakai X data ya. Kita punya button on click hello world seperti ini. Kita coba. Nggak bisa. Nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada X data seperti ini. Kita coba X data dulu. Oke, kita klik. Tara, seperti itu teman-teman. Oke. Shorthand syntax. If Xon is too verbose for your taste, you can use the shorthand syntax add. Oke. Here's the same component as above, but using the shorthand syntax instead. Jadi Xon titik 2 klik ini bisa diganti dengan add click ya. Oke, sama saja. The event object. If you wish to access the native JavaScript event object from your expression, you can use Alpine's magic event property. Nah, seru nih. Button add click, ketika button ini diklik, alert event target get attribute message. Nah, kemudian hello world say hi. Nah, jadi seru nih teman-teman. Jadi apa namanya ini ya? Apa namanya magic event ini akan mendeteksi suatu event itu terjadinya, suatu event itu event yang mana itu tersimpan di magic event ini. Kemudian ketika kita .target, nah kita mengarah ke elemen di mana event itu terjadi, teman-teman, yaitu elemen button ini. Nah, kemudian kita get attribute. Kita mengambil atribut yang bernama message. Nah, seperti ini. Ya. Lalu nilai dari atribut message ini itu ditampilkan dengan alert seperti ini, teman-teman. Jadi seru ya. Jadi event ini akan menangkap event yang sedang terjadi seperti itu, teman-teman. Seru ya. Oke. Oke. Coba tambahkan di sini. Nanti akan ada alert dengan isi hello world ini ya, yang ada di atribut message ini. Kita coba refresh dulu. Oke, hello world seperti itu, teman-teman. Oke, seru ini ya, event object ini. In addition, Alpine also pass the event object to any method reference without trailing parenthesis, for example. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi add click, kita menjalankan suatu fungsi JavaScript biasa tanpa tidak perlu dikasih ini ya, kurung buka kurung tutup ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita contohkan saja. Cara kita bikin button seperti ini. Oke, button seperti ini. Ini kita bilang button saja ya, karena oke. Untuk button ini di Tailwind ini tidak ada tidak ada ininya, tidak ada style buttonnya gitu teman-teman, bawaannya ya. Lalu kita punya script misalkan seperti ini, script kita perbaiki dulu.
Script ini handle click-nya misalkan kita ingin alert saja lah ya. Alert saja. Tampilkan alert gitu ya. Ini saya telah diklik gitu ya. Oke, kita coba jalankan button. Tuh ya, saya telah diklik. Oke. Mudah ya, jadi seru ya. Kita bisa memanggil seperti itu. Kemudian keyboard events. Alpine makes it easy to listen for key down and key up event on specific key. Here's an example of listening for the enter key inside an input element. Nah, jadi kita punya sebuah elemen input, tipenya teks. Nah, ketika key ini up, jadi ketika key enter ini kita tekan dan kita lepaskan gitu ya. Jadi key up itu ketika tombolnya dilepas, key down itu ketika tombolnya ditekan gitu teman-teman. Kemudian kita keluarkan alert submitted seperti itu, oke? Oke. You can also change this key modifier to achieve more complex listeners. Here's a listener that runs when the shift key is held and enter is pressed, but not when enter is pressed alone. Nah, ini jadi kalau dua tombol tinggal seperti ini aja, key up, shift and enter seperti itu teman-teman. Alert submitted. Oke. You can directly use any valid key names exposed via keyboard event key as modifiers by converting them to kebab keys. Seperti ini. You can directly use any valid key names ya. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Ini modifier-modifiernya ya. Ini shift, enter, space. Oke, teman-teman. Meta, escape seperti itu. Kemudian custom events. Alpine event listener are wrapper for native DOM event listeners. Oke. Therefore, they can listen for any DOM event, including custom event. Nah, ini kita bisa membuat custom event. Kita mendispatch ya. Kita bisa meluncurkan event kita sendiri. Namanya pun bisa kita tentukan sendiri seperti itu. Here's an example of a component that dispatches a custom DOM event and listen for it as well. Nah, kita punya div xdata add foo alert button was click ini ya. Jadi xdata ini ya sekedar ini ya, apa namanya, kosongan ya, agar elemen ini kita bisa lakukan dengan Alpine, apa istilahnya, dataless ya, dataless directive ya, dataless xdata seperti itu. Nah, ketika ada event foo, lakukan alert button was click seperti itu. Nah, jadi ini elemen di atas ini akan mendengarkan ya, akan melisten suatu event namanya foo. Nah, foo ini nggak ada ya, bawaan browser event namanya foo nggak ada gitu. Ini adalah custom event yang kita namai sendiri namanya foo seperti itu teman-teman. Nah, lalu foo ini kita coba akan didispatch atau akan diluncurkan oleh elemen childnya yaitu button ini. Ya, button ketika diklik gitu ya. Ketika diklik event klik itu, nah ini ditangkap nih oleh objek ya, oleh ini ya. Apa namanya tadi? Kita lupa namanya. Event object ya, event object. Nah, ketika kita mengklik button, event itu akan ditangkap oleh event object ini. Kemudian titik dot target kita akan dapatkan elemennya. Nah, kemudian dispatch event ya. Dot dispatch event, kita luncurkan suatu event. New, kita buat suatu objek baru dari kelas custom event bernama foo gitu ya. Nah, dan di dalamnya ada data bubbles dan dalamnya ada ini ya, ada katakan bubbles true ya. Bubbles true ini artinya apa? Event ini akan menjalar ke atas teman-teman. Jadi kalau bubbles ini false, nanti custom eventnya ini cuma ada di button doang, tidak naik ke parent seperti itu teman-teman. Nah, kita coba cek ya. Okay, when the button is clicked, the full listener will be called. Because the dispatch event API is verbose, Alpine offer dispatch helper to simplify things. Here's the same component rewritten with the dispatch magic property. Oke, jadi tidak harus menggunakan ini ya, event target, dispatch event, new segala macam, ini panjang sekali ya. Tinggal seperti ini saja teman-teman. Oke, dispatch foo seperti ini. Ya, kita coba ya. Kita coba di body seperti ini, oke. Oke, kita klik. Nah, button was klik seperti itu teman-teman. Nah, tadi kan ini kan apakah bisa ya menerima seperti ini? Bubble false ya. Apakah bisa, kita coba ya.
Nah tadi untuk ini kan bisa ya, bisa pakai bubbles ya, bubbles. Oh coba ya, apakah bisa? Tidak bisa ya, tidak bisa menerima ini. Ya mungkin kita coba saja yang ini, teman-teman. Yang masih pakai, bukan pakai dispatch ya, masih pakai ini. Sekarang kalau bubblesnya true, kita coba klik ke berjalan. Karena kalau bubblesnya kita bikin false, teman-teman, apa yang terjadi? Nggak berjalan kan? Artinya dia tidak naik ke atas. Nanti kita mungkin akan cari di Alpine ini untuk yang dispatch ini. Karena nanti di sini akan ada, nah ini magic dispatch ini. Bagaimana caranya kita men-setting nilai ini ya, nilai bubblesnya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba baca dulu ke bawah. Ada modifiers, under read more about dispatch-nya di sini memang sudah disediakan. Oke, kita skip dulu ya. Modifiers. Alpine offers a number of directive modifiers to customize the behavior of your event listener. Oke. Modifier ini untuk kita mengatur behavior dari listener kita ya. Pertama adalah .prevent. Prevent is equivalent of calling prevent default inside a listener on the browser event object. Nah, jadi ini untuk kita tidak menjalankan ya behavior default dari DOM-nya ya ketika event itu dilakukan seperti itu. Karena submit itu kan behavior default-nya itu merefresh. Dengan .prevent ini ketika kita menjalankan ketika kita menjalankan suatu event submit gitu ya, tidak melakukan refresh seperti itu teman-teman. Oke, kita coba ya. Kalau penasaran kita coba teman-teman, sesi penasaran. Ya, sebentar. Nah, submit. Oke, submit. Oke, ya submit itu harus di ini ya, harus di enter teman-teman. Coba kita enter. Tidak bisa, ini harusnya formnya form penuh ya teman-teman. Baik. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini form, apabila disubmit dia akan console log submitted. Kita coba buka dulu konsolnya ya. Inspect, kita coba inspect, kita buka konsolnya. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini belum ada ya. Nah, oke, ini ada simple ini ada simple auto scrollnya. Remove. Kalau kita remove, apa-apa, ini dari extension ya. Jadi kalau kita submit, nah dia akan muncul submitted seperti ini, dan dia tidak merefresh ya. Tuh, tidak merefresh. Sekarang jika prevent ini kita hilangkan ya, ketika kita mensubmit, ini akan merefresh tuh teman-teman ya, merefresh ya, kayak gitu. Oke, itu menariknya dari prevent. Kemudian .stop similar to prevent, .stop is equivalent of calling stop propagation inside a listener on the browser event object. Nah, click console log I will not get logged gitu ya. Button add click .stop click me. Oke. Jadi kita cek seperti ini. Jadi dia tidak melakukan propagasi ya. Tidak menjalar ke atas seperti itu teman-teman. Kita coba dulu. Jadi ketika button ini diklik ya, gitu ya. Oke. Sekarang kita buka console log-nya. Sorry, kita kembali dulu ke directive ini. Oke, nah ini click me. Oke, dia eventnya ini stop ya, berhenti di sini. Tapi kalau misalkan stopnya ini kita hilangkan, apa yang terjadi? So, I will not get logged. Jadi apabila event kliknya ini tidak kita stop, maka ini akan menjalar ke atas gitu teman-teman. Seakan-akan ada event klik juga di parent-nya seperti itu. Menarik ya? Gitu teman-teman. Jadi kalau kita ingin memastikan dia tidak propagasi ke atas, kita berikan stop. Berarti di sini saja eventnya. Oke, next ya. Outside. Outside is a convenience helper for listening for a click outside of the element it is attached to. Here's example drop down component example to demonstrate. Jadi seperti ini.
X data ada apa namanya property open nilainya false gitu ya. Jika diklik nilainya negasinya, X show-nya open. Nah, add click outside opennya false. Nah ini dengan adanya add click di luar dari kayak di luar dari elemen ini gitu ya. Oke, maka propertinya menjadi false. In the above example, after showing the drop down content by clicking the toggle button, you can close the drop down by clicking anywhere on the page outside the content. Di luar, yang penting di luar dari if content ini teman-teman. This because that outside listening for click that don't originate from the element it is registered on. It's worth noting that outside expression will only be evaluated when the element is registered on visible on the page. Otherwise, there will be nasty race conditions where clicking the toggle button will also fire the click outside handler when it is not visible. Jadi ya, ketika visible saja. Ya. Selain .window, then .window modifier is present. Alpine will register the event listener on the root window object on the page instead of element itself. Nah, jadi ini. Ketika kita key up escape window, jadi akan snippet ini akan melisten escape key ini ketika dipencet dimanapun gitu ya. Adding that window listener is extremely useful for these sorts of cases where a small part of your markup is concerned with events that take place on the entire page. Okay. Kemudian document works similarly to .window, only it register listener on the document global instead of the window global. Okay, once by adding once to a listener, you are ensuring that the handler is only called once. Okay, jadi add click .once ini, I will only log once. Jadi ini kita cuma bisa sekali. Oke, kita coba ya, kita cek ya. Kita coba cek. Ketika button ini diklik, terlognya itu hanya sekali teman-teman. Tuh, iya cuma sekali ya. Ketika kita panggil lagi dia tidak bisa berjalan. Oke, menarik. Kemudian ada the bounce. Sometimes it's useful to the bounce an event handler so that it only is called after a certain period of inactivity. Jadi the bounce ini supaya kita menunda ya suatu eksekusi yang akan dilakukan setelah eventnya itu terlaksana seperti itu teman-teman. For example, if you have a search field that fires a network request as the user types into it, adding a bounce will prevent the network request from firing on every single keystroke. Seperti ini teman-teman. Okay, now instead of calling fetch results after every keystroke, fetch results will only be called after 250 milliseconds of no keystroke. Okay, if you wish to lengthen or shorten the debounce time, you can do so by trailing a duration after the debounce modifier like so. Okay, 500 millisecond ya. Jadi input kita akan menjalankan fetch result ini setelah 500 millisecond dari kita mengetik gitu dalam input tersebut. Nah, sedikit lagi ada throttle. Oke. Throttle ini apa? Throttle ini is similar to the bounce except it will release a handler call every 210 millisecond instead of deferring it indefinitely. This is useful for cases where there may be repeated and prolonged event firing and using the bounce won't work because you want to still handle the event very so often. Ini throttle. Yeah. Ini ada .self. By adding .self to event listener, you are ensuring that the event originated on the element it is declared on and not from child element. Oke, nah ini add click self-nya. Oke. Bukan dari image ya, tapi dari button ini. Oke, menarik ini. .camel. Nah, ini camel kalau kita mau melisten suatu custom eventnya dengan notasi camel case seperti ini ya. Kemudian ada dot ini sama seperti camel case tapi custom .event. Oke. .passive apa ini? Passive scrolling page to be fast and smooth, however and properly. Okay, if you are to event to add .passive to not block scroll performance. Okay, menarik ini ada .capture. Add this modifier if you want to execute this listener in the event capturing fase before the event bubbles from the target element up to the domain. Click capture. Jadi ini sebelum event ini bubble ke atas ya. Jadi capture console log I will log first, add click I will log second. Aneh ya, jadi seru ya. Jadi harusnya kan ini bawah dulu nih. Cuma karena di capture duluan, justru parentnya dulu nih yang tereksekusi. Seperti itu teman-teman, kita coba ya.
Jadi ini capture ini kalau kita ingin, duluan menjalankan, gitu ya. Oke, padahal dia adalah parent ya, parent elemen ya. Kita coba, mana nih? Button-nya belum, nggak ada namanya button. Oke. Oke, tuh ya, log first. Jadi karena ini di-capture duluan ya, kalau capture-nya nggak ada, yang second dulu baru first. Tuh, second dulu baru first ya. Yang child-nya dulu baru parent-nya. Tapi karena kita tambahkan di sini dot capture ini, jadi yang parent-nya duluan. Seperti itu. Oke, menarik ya. Oke, mohon maaf teman-teman jika kesannya terburu-buru ya di sini. Mudah-mudahan tetap dipahami. Terima kasih sudah menemani saya belajar dokumentasi AlpenJS. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.